Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Sutarmo Tarmo Channel, merupakan channel video tutorial pembelajaran matematika. Yang suka silahkan like dan juga subscribe. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini yaitu melanjutkan video tutorial sebelumnya. Kalau sebelumnya itu sifat segitiga kongruen yang ketiga sisinya, ya sekarang sifat segitiga kongruen dua sisi satu sudut, ya. Kalau kemarin ketiga sisinya yang sama, sekarang dua sisi satu sudut. Baik, untuk dua sisi yang sama panjang dan satu sudut yang sama besar ini, nah, sudutnya adalah sudut yang diapit sisi yang sama. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ya, sisi yang sama, ini sama dengan sini, AB sama dengan DE, kemudian BC sama dengan EF. Terus sudutnya sudut B, yaitu yang diapit oleh sisi yang sama. Ya, sudut B sama dengan sudut E, ya, sudut yang diapitnya. Ya, oke, ya. Sifat segitiga kongruen dua sisi satu sudut, ya. Oke. Nah, karena di sini dua sisi satu sudut, sisinya adalah sisi yang mengapit, ya. Ini sisi yang mengapit, ya. Jadi sudutnya ini sudut yang diapit oleh sisi yang sama, ini sama dengan sini, ini sama dengan sini, nah sudutnya ini. Nah, maka dikatakan ini merupakan sifat apa? Sisi sudut sisi atau SDS, ya. Sisi sudut sisi, ya. Atau kalau dibaca dari sini juga sama. Sisi sudut sisi, ya. Dia SDS. Nah, segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Jadi kalau ada gambar seperti ini, ya. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF, alasannya ini ya, sisi sudut sisi, dan ini merupakan sifat, ya. Nah, kemudian ada catatan di sini untuk sisi-sisi sudut atau SSD dan sudut sisi-sisi. Nah, ini akan kongruen jika sudut yang diketahui itu besarnya lebih dari atau sama dengan 90, ya. Nah, jadi kalau sudutnya itu kurang dari 90, maka ini tidak berlaku, ya. Jadi untuk sudut yang lebih dari atau sama dengan 90, ada sifat yaitu sisi-sisi sudut atau sudut sisi-sisi. Nah, sebagai gambaran buktinya begini. Nih ya, gambarlah segitiga ABC jika AB-nya panjangnya 7 cm, sudut A 45 derajat, ya. Kurang dari 90 ya, yang gampang 45 saja nih. Dan BC misalnya 6. Berarti ini ada dua sisi yang sama, ya. Ada dua sisi yang diketahui ini satu sudut. Cuman ini sudutnya bukan sudut yang diapit, ya. Oke. Nah, untuk menggambarnya diperlukan berarti penggaris, pensil, busur sama jangka. Nah, kita buat dulu AB ya 7 cm. Ini dengan penggaris 7 cm, ya kan? Nah, kemudian di A, karena sudut A45, di A dibuat sudut, tentunya menggunakan busur derajat, yaitu 45 derajat sini. Ya, 45 derajat. Oke. Nah, kemudian BC, untuk menentukan letak titik C, nah tentunya menggunakan jangka, ya, dengan pusat di B, buka jangka selebar 6 cm. Misalnya 6 cm sampai sinilah kurang lebih lah, ya. Nah, kemudian dengan pusat B diputarlah itu jangka, ya. Nah, dia akan memotong ini garis yang merupakan membentuk sudut 45 dengan AB, ya. Nah, memotongnya ada di dua tempat. Di sini anggaplah C1, di sini anggaplah C2. Nah, kemudian B kita hubungkan dengan C1, maka panjang B ke C1 itu 6 cm. Nah, begitu pula B ke C2 juga 6 cm. Nah, jadi di sini ada dua segitiga, yaitu segitiga ABC1
dan ABC2. Jelas segitiga ABC1 dengan ABC2 itu berbeda, ya, berbeda, tidak kongruen. Jadi akan terbentuk dua segitiga. Nah, sehingga ABC1 dan ABC2. Nah, ABC1 tidak kongruen dengan ABC2. Ya. Nah, itulah makanya sudut yang 45 ini tidak ada sifat yang mengatakan apa? Ini kalau dibaca, dicermati, kita lihat ABC1, ABC1, ya. Kan sini sudut, sisi, terus sisi. Jadi sudut, sisi, sisi. Kalau dibaca dari sini, sisi, sisi, baru sudut. Ya. Nah, sama ini, ABC2 juga sama. Sudut, sisi, sisi. Atau sisi, sisi, sudut. Nah, jadi untuk sisi-sisi sudut maupun sudut sisi-sisi, jika sudutnya kurang dari 45, maka tidak ada sifat kekongruennya seperti itu. Ya, jadi sehingga jika sudutnya lancip, tidak ada sifat DSS maupun SSD. Ya, nah kalau 90 derajat berlaku. Ya, oke. Sekarang kita lihat contoh-contohnya. Ya, contoh 1. Perhatikan gambar, diketahui sudut ABC sama dengan BAD. Tunjukkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga BAD. Sudut ABC. ABC, oh berarti sini. Ya. Nah, sama dengan sudut BAD. BAD, oh berarti sini ya. Tunjukkan bahwa segitiga ABC, segitiga yang ini, kongruen dengan segitiga BAD. Oke. Ya, kita tunjukkan apa yang mesti diketahui. AD sama dengan BC, ya. Panjang apa nih? AD ini sama dengan BC. Ya kan? Tandanya sama. Berarti alasannya apa? Diketahui. Oke. Nah, jadi ini kan ada dua segitiga ya, ABC sama BAD gitu ya. Nah, AD sama dengan BC. Kemudian apa berikutnya? Sudut ABC ini sama dengan sudut BAD, BAD sini. Ya, jadi tanda ini ya, sama. Nah, alasannya tentunya ya diketahui, di sini ada diketahui. Nah, kemudian apa satu lagi? Sudah ada satu sisi, kemudian satu sudut. Paling tidak kita bisa mencari satu sisi lagi. Kalau sudut, rupanya sudut yang mana lagi? Nggak ada ya, sulit. Nah, paling tidak satu sisi, mana yang bisa? Tentunya ini, AB untuk segitiga ABC kan sama dengan BA untuk segitiga BAD. Ya. Nah, alasannya berhimpit tentunya. Nah, sekarang cermati sisi, sudut, sisi. Kalau dibaca dari sini juga sisi, sudut, sisi. Segitiga yang ini juga sama. Tadi yang sama kan ini ya, sisi, sudut, sisi. Oh, berarti segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga BAD dengan alasan ini sisi, sudut, sisi atau SDS. Oke, itu contoh 1. Contoh 2. Perhatikan gambar di bawah ini, buktikan bahwa segitiga POQ kongruen dengan segitiga SOR. Wah, ini gambarnya, nggak ada keterangan apa-apa ya. Jadi hanya ini lingkaran dengan pusat O, kemudian O-nya ini merupakan titik tengah. Nah, jadi PS ini merupakan diameter atau garis tengah ya kan. Nah, QR juga diameter. Oke, jawab. Nah, PO tentunya akan sama dengan OS. Kenapa sama? Karena PO dengan OS itu adalah jari-jari. Dalam sebuah lingkaran ya jari-jarinya tentunya panjangnya sama. Jadi alasannya ya jari-jari. Ya. Kemudian sudut POQ, nih POQ akan sama dengan sudut SOR. Ya, ini sudut POQ dengan SOR itu dua sudut yang apa? Bertolak belakang. Jadi sudut ini dengan sudut ini bertolak belakang. Ya. Nah, sudut yang bertolak belakang tentunya besarnya sama. Kemudian apa nih satu lagi nih? Oh, sisi bisa, yaitu yang OQ ya. OQ sama dengan OR. Alasannya tentunya ya sama ya. Jari-jari. Jari-jari ya.
Jadi ini panjang OP, OQ, OR, OS semua sama panjang, ya. Nah, sisi, sudut, sisi. Dari sini juga sama, sisi, sudut, sisi. Jadi segitiga POQ kongruen dengan SOR dengan alasan sisi, sudut, sisi. Ya. Nah, sebenarnya ini pun bisa ditunjukkan dengan cara lain selain SDS, yaitu yang di tutorial sebelumnya. Menggunakan sisi bisa. Kenapa bisa? Karena panjang PQ ya itu sama dengan RS. Kenapa sama? Karena dia merupakan tali busur yang menghadap ini sudut yang sama. Jadi kalau sudut POQ sama dengan SOR, maka sudut POQ ini tali busur di hadapannya PQ. Sudut SOR tali busur di hadapannya RS. Nah, karena POQ sama dengan SOR, maka PQ sama dengan RS. Berarti sisi ini sama dengan sini, ini sama dengan sini, ini sama dengan sini. Berarti menggunakan sisi itu juga bisa. Ya, oke. Yang berikut, contoh 3. Perhatikan gambar AB sama dengan BE, tunjukkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan EBD. Oke, gambarnya ini. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga EBD. AB sama dengan BE. Oke. Ya, jawab. Nah, tentunya supaya enak memandangnya, nah kita copot saja ini yang apa ini BED ini ya bisa kita copot. Ya, pindahkan ke sini. Biar posisinya sesuai. Ya. Nah, dengan demikian nah, sekarang kita lihat nih. Ya, jawab. Panjang AC sama dengan ED. Alasannya apa? Ini tandanya sama. Kalau tandanya sama, ya, berarti panjangnya kan sama ukurannya. Kemudian apa lagi? Ini tentunya diketahui ya alasannya ya. Nah, apalagi AB. Itu tandanya sama dengan EB. Berarti AB sama dengan EB. Tentunya juga diketahui. Kemudian apa lagi nih? Oh, sudut B siku-siku. Sudut B yang ini ya kan siku-siku kan dia berdampingan tadi ya. Jadi dua sudut siku-siku tentunya besarnya sama. Nah, sekarang apa ini? Ya, lihat sisi. Kalau dibaca dari sini ya, sisi, sudut. Kalau dibaca dari sini, sudut, sisi ya. Sisi, sudut. Nah, kalau dari sini sudut, sisi itu yang sama. Nah, ini ada yaitu sisi, sudut. Tapi ingat, sudut B ini siku-siku. Nah, karena siku-siku sehingga alasan sisi sudut itu sah. Ya, boleh. Atau sudut sisi boleh. Karena apa? Sudutnya siku-siku. Ya, yang tidak boleh itu kalau sudutnya kurang dari 90 derajat. Ya, itulah makanya untuk sisi sudut atau sudut sisi itu hati-hati penggunaannya ya. Oke, jadi segitiga ABC kongruen dengan segitiga EBD. Alasannya sisi sudut kalau dibaca dari sini sisi sudut, ya kan? Kalau dibaca dari sini sudut sisi. Begitu ya? Oke. Berikutnya contoh 4. Perhatikan gambar, sebutkan pasangan segitiga kongruen dalam gambar. Wah, rame nih gambarnya nih ya. Oke. Nah, cermati tandanya ini AD ya, diketahui AD ini tandanya sama dengan AE. Ya kan, tandanya sama nih. Ya kan? Nah, kemudian apa lagi? BD tandanya sama dengan CE. Ya kan? Nah, maka kalau AD sama dengan AE, kemudian BD sama dengan CE, berarti kalau AB tentunya akan sama dengan AC. Gitu ya. Karena kan ini sama dengan sini. Ini sama dengan sini. Maka ini tentunya sama dengan sini. Ya, gitu ya. Nah, karena sama, sehingga segitiga ABC itu merupakan segitiga sama kaki. Nah, kalau sama kaki berarti, ingat, dua segitiga sama kaki, maka sudut di depan sisi yang sama itu besarnya sama. Jadi, di sini ada yang sama adalah
sisi AB sama dengan AC, ya kan? Nah, berarti sudut yang menghadap sisi AB itu adalah ini. Sudut yang menghadap sisi AC adalah sini, gitu ya. Itu sudutnya ya. Oke. Nah, sekarang ya segitiga AB sama kaki. Oke, sudut ABC sama dengan ACB. Jadi ABC ini sama dengan ACB sini, ya. Nih ya, sama dengan sini. Jadi merupakan sifat segitiga sama kaki. Oke, supaya lebih enak. Nah, sekarang cermati ya, dicermati kelihatannya yang kemungkinan kongruen itu justru segitiga yang kecil ya. Oke, coba kita pisahkan nih segitiga kecilnya nih supaya tidak terlalu ramai gambarnya ya. Misalnya segitiga BEC kita copot nih, BEC ya, kita copot nih ya, BEC, copot pindahin kemari. Nah, dia kemungkinan kongruen dengan apa? CDB ya, copot juga dia, cuman posisinya langsung diposisikan ya. Ini pindahin sono, geser muter kemari ya, sehingga posisinya biar enak melihatnya ya. Nah, lihat bahwa CE kan sama dengan BD ya, ini kan sama. Terus sudutnya, sudut C yang ini sama dengan sudut B yang ini, ya kan? Nah, terus apa lagi? Sisi BC untuk segitiga yang ini akan sama dengan sisi CB untuk segitiga yang ini. Nah, berarti apa itu? Sisi, sudut, sisi, ya. Oke, jadi BC sama dengan CB. Ya, BC sama dengan CB. Apa alasannya? Ini BC, ini CB. Oh, berarti berhimpit. Alasannya berhimpit. Kemudian apa? Yang berikutnya yang sudutnya. Sudut BCE, ya ini BCE sama dengan sudut CBD ya, CBD. Alasannya tentunya apa? Ya, sifat segitiga sama kaki ya tadi ya. Terus EC, mana EC ini ya, akan sama dengan apa? DB ya, tentunya apa? Diketahui ya. Nah, cermati sisi, sudut, sisi ya. Nah, jadi segitiga BCE kongruen dengan segitiga CBD ya. BCE yaitu ini BCE kongruen dengan segitiga CBD. Nah, kenapa kita tidak mengambil yang segitiga yang besar ini ya dengan ini? Nah, kalau ini segitiga AEB dengan ADC itu kemungkinan kongruen bisa, yaitu sudut. Terus sisi dengan sisi. Satu lagi sisi lagi. Cuman sudutnya bukan sudut siku-siku, sehingga tidak ada alasan sisi-sisi sudut atau sudut sisi-sisi ya. Karena apa? Sudutnya ini bukan siku-siku, jadi tidak bisa buat alasan ya SDD, SSD ataupun DSS ya. Oke, terima kasih. Sementara saya cukupkan sampai di sini dulu. Tentunya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang kata-kata yang kurang pas. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.